Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita ucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan satu kenikmatan, keberkahan pada diri kita semua. Juga kita tidak lupa mengucapkan sholawat dan salam kepada junjungan baginda Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabat, juga pengikutnya yang senantiasa istiqomah. Izinkan Abah untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudara Abah yang telah membantu subscribe, like, comment, share, dan jangan lupa untuk memunyikan loncengnya. Juga Abah selalu mendoakan saudara-saudara Abah dimanapun berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya dan diberikan kesehatan sekeluarga. Hanya Allah yang bisa membalas kebaikan saudara-saudara. Amin amin ya robbal alamin. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekurangan dan kesalahan tentu datang dari Abah, mohon dimaafkan. Untuk konten ini Abah membuat satu judul, manusia pilihan Satria Piningit, fiktif atau fakta. Begitu banyaknya pembahasan tentang manusia pilihan, ada yang meyakini, ada juga yang tidak meyakini. Tentunya yang tidak meyakini pun sah-sah saja, karena tidak memahami tentang makna kisah sang manusia pilihan tersebut, apapun sebutannya. Ada yang sekadar ikut-ikutan membahas tentang pembahasan manusia pilihan dan tidak mengetahui perjalanan sosok manusia pilihan yang sudah banyak Abah bahas versi Jawa maupun versi Islam. Dan sosok tersebut tentunya mempunyai perjalanan secara dohir maupun batin yang sulit dimengerti dengan akal dan pemikiran. Karena pembahasan tentang sosok manusia pilihan adalah sosok anak manusia yang diperjalankan, bukan cerita dengan akal. Tentu tidak sama, karena sosok manusia pilihan apapun sebutannya, beliau diperjalankan dengan berbagai peristiwa yang beliau alami. Ini bukanlah angan-angan atau hayalan, tapi semua yang dialaminya nyata, bukan ilusi seperti ada yang mengatakan fiktif atau halusinasi. Kalau tidak memahami, apalagi tidak mengenal bagaimana beliau diperjalankan, tentulah sulit membahasnya. Jadi pembahasan tentang sosok manusia pilihan tidaklah fiktif kalau mengenal perjalanannya. Sebenarnya sudah banyak Abah bahas tentang sosok manusia pilihan di video yang terdahulu, bagaimana beliau diperjalankan dan berbagai peristiwa yang beliau alami. Yang Abah katakan di awal tadi bahwa beliau diperjalankan dua versi, Islam dan Jawa. Jadi pembahasan tentang sosok manusia pilihan bukanlah fiktif. Memang saat ini beliau belum dimunculkan, karena tentang kemunculannya itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, penguasa alam semesta ini, yang mengetahuinya. Jadi sangatlah sulit mengetahui kapan beliau dimunculkan. Tidak sedikit yang mencoba dengan cocok logi atau kira-kira akan muncul di bulan sekian atau tahun sekian, karena kepastian mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dalam video kemarin Abah katakan beliau menyimpan rahasia alam, tentunya beliau dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun petunjuk yang diberikan tidak sebanyak beliau di awal beliau diperjalankan pada waktu itu, tapi bagaimanapun saat ini beliau masih diberikan petunjuk. Sudah berbagai cara orang mencari sosok manusia pilihan tersebut, tapi sampai saat ini beliau belum ditemukan jati dirinya, apalagi keberadaannya saat ini. Dari video kemarin Abah sempat katakan beliau dalam penjagaan ketat, karena yang mencarinya berbagai tujuan, ada yang berniat baik dan ada yang tidak baik, dengan berbagai cara tentunya menggunakan teknologi dan keilmuan untuk mengetahuinya dan keberadaannya. Tapi menurut tafakur Abah sangatlah sulit,
karena beliau bisa membaca gerak-gerik manusia dan juga sudah banyak yang memantau setiap pembahasan tentang sosok manusia pilihan yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan atas kehendaknya, bukan atas kehendak manusia. Kita kembali ke judul di atas. Dalam tafakur Abah, beliau sudah ada, tidak fiktif tapi nyata, tapi sulit ditemukan dikarenakan masih dalam kerahasiaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin Abah katakan ada 3 daerah. Apakah ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, mungkin juga ada di Jawa Barat. Karena kisah tentang sosok manusia pilihan, apapun sebutannya, adanya di Pulau Jawa yang kita kenal dengan Satria Beringin, walau berbeda sebutan. Ada seseorang koli dari Mesir mengatakan 3 bulan lagi akan muncul sang sosok manusia pilihan tersebut. Tapi menurut tafakur Abah, sangatlah sulit untuk dibuktikan seperti Abah katakan tadi. Beliau tetap dalam kerahasiaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu banyak yang mengharapkan kehadirannya, yang tidak sedikit mengkaitkan dengan harta amanah dan lain-lain. Tentunya beragam-ragam niat seseorang, sehingga sampai saat ini sulit untuk ditemukan, walaupun sosok manusia pilihan dalam pandangan batin mengetahui tentang harta yang terpendam di perut bumi. Bagaimana para leluhur sudah memberitahukan tentang keberadaan harta tersebut. Karena beliau bukanlah manusia serakah dan tidak tergiur dengan hal-hal tersebut, maka beliau hanya meyakini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena segala sesuatu itu akan muncul dengan sendirinya, bukan dicari tapi akan datang kepada pewarisnya, apapun bentuknya. Seperti pusaka yang terpendam maupun yang masih di alam gaib akan menghampirinya. Karena beliau bukan sosok manusia yang bergantung kepada benda, tentunya hal-hal tersebut tidaklah berpengaruh kepada sang sosok manusia pilihan tersebut. Tentang ada yang mengatakan kemunculannya 3 bulan lagi, dalam tafakur Abah bukanlah kemunculannya, tapi munculnya bencana karena kerusakan akhlak yang sudah melampaui batas yang terjadi di muka bumi, sudah terjadi di berbagai kehidupan. Kemarin Abah katakan berbagai kejadian di zaman Nabi terdahulu sudah terjadi pada saat ini, maka manusia sudah lengkaplah semua kerusakan akhlak. Karena saat ini lebih mengutamakan hawa nafsu untuk suatu keinginan, maka segala cara dilakukan tanpa memikirkan bagaimana dampaknya terhadap sesama manusia, sehingga kezaliman terjadi yang kuat menindas yang lemah. Akal sehat tidak lagi digunakan, manakala telah lengkapnya suatu kerusakan di muka bumi, maka dicabutlah keberkahan, datanglah bencana yang tidak kita sukai. Tapi kita sebagai manusia tidak menyadari apa yang kita perbuat. Apapun yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita masing-masing, baik ataupun buruk. Penyaringan manusia besar-besaran akan terjadi nantinya, tak kalah terjadi bencana yang tidak diinginkan. Di video terdahulu Abah pernah katakan, tak kalah terjadinya pertemuan Nabi Khidir alaihissalam dengan manusia pilihan, tak kalah terjadinya Megatras. Kapan pertemuan itu akan terjadi? Di sini Abah tidak bisa mengetahui karena keterbatasan Abah. Tentu kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin saudara-saudara Abah yang ada di channel Abah bisa memberikan satu penjelasan pemahaman tentang cerita yang sudah Abah uraikan tadi. Dan Abah selalu berpesan mohon dijaga lisannya. Apapun komentar-komentar dari saudara kita dihormati, dihargai. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan dan kesalahan tentu datang dari Abah, mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.